Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan keberkahan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan mata kuliah hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk itu saya akan coba absen terlebih dahulu. Muhammad Damar hadir. Muhammad Fakih, Ahmad Farhan Soimi, Muhammad Fahri, Aliyah, Fatimah, Fitri Nihaya. Izin. Sakit? Oh, oke. Okay. Ini kita mulai kegiatan ini dengan bacaan Bismillah. Kita akan melanjutkan materi kita pertemuan yang ketiga, yaitu terkait apa nih? Pemikiran pendidikan Islam masa Rasulullah hingga Bani Abbasiyah. Ada yang tahu? Apa nih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Lah, nggak tahu gimana? Oke, saya akan coba lihat terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat persepsi dulu. Ya. Yang pertama, siapa nih? Ya. Apa? Terkait penglihatan kegiatan gambar ini. Satu. Pendidikan membangun peradaban. Oke. Yang kedua, siapa? Ya, Pak. Pendidik pertama dalam Islam. Pendidikan pertama dalam Islam. Yang ketiga, Ya, Pak. apa? Peran masjid sebagai pusat pendidikan. Peran masjid. Sebagai pusat pendidikan. Yang keempat, Pengembangan pendidikan oleh Khulafaur Rasyidin. yang kelima, Disiplin ilmu keislaman dan umum. Konsep yang akan kita bahas, yang dimana nanti kita akan menjelaskan terkait pendidikan terkait masa Nabi sampai masa Daulah Abbasiyah. Capaian pembelajaran dulu. Capaian pembelajaran, nah ini kalian bisa mampu menganalisis pengaruh pemikiran tokoh pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam dari masa klasik, pertengahan, modern hingga kontemporer. Kemudian latar belakang. Pemikiran pendidikan Islam ini merupakan gagasan konsep. Kemudian praktik pendidikan yang berkembang berdasarkan ajaran Islam. Kemudian perkembangan pemikiran pendidikan ini pada materi kita akan dibagi menjadi 4. Ada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, sumber utamanya hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Yang dimana Al-Quran itu ada banyak keilmuan. Ya. Kemudian Sunnah ya terkait perilaku Nabi, ilmu sosial, ilmu akhlak, ilmu jual beli, ilmu dan yang lain. Oke, ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini berpusat pada tauhid. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad awal mulanya tentang tauhid ya. Karena Nabi Muhammad datang untuk dan seterusnya sampai pada secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan pendidikan. Oke. Tujuan pendidikan ini ada 4. Sebenarnya masih banyak. Ini hanya simpel saja. Pertama, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Ini sudah pasti ya. Karena kalau misalkan pendidikan tidak sampai pada membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berarti belum berhasil. Dan membersihkan akidah dari kemusyrikan. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Pada masa Nabi Muhammad ini ada beberapa lembaga pendidikan. Sudah ada. Pertama adalah Darul Arqam. Ini nama tempat ngaji, kemudian ya terkait pembelajaran Al-Quran itu di sana. Kemudian ada masjid tempat yang dinamis lah. Kemudian ada sufah. Kemudian ini berarti ada 2 lagi. Apa deh? Umayyah sama. Nah ini adalah menjadi puncak perubahan dan perkembangan pendidikan pada masa ini. Pertama, karakteristiknya adalah berkembangnya ilmu-ilmu keislaman. Misalkan dari ilmu Al-Quran ada berapa cabang? Ayo, 1. Akidah, tafsir,
ulumul Quran, ulumul hadis, fikih. Wah, masih banyak. Kemudian yang kedua, pemikiran pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini melanjutkan sistem pendidikan Rasul, nggak jauh berbeda. Kemudian penekanan pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian muncul pusat-pusat pendidikan di berbagai wilayah, karena sudah ada delegasi. Bahkan ada pada zaman Nabi kan sudah ada sampai pada Cina. Siapa namanya? Sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi pendidikan. Nah, ini Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, pengumpulan mushaf. Umar, pengembangan administrasi pendidikan. Apa itu? Administrasi pendidikan. Mal. Kemudian apa lagi? Madrasah-madrasah, sudah ada meja itu. Ya, tempat-tempat itu administrasi pendidikan. Ya. Kemudian ada papan tulis untuk nulis-nulis, itu sudah ada. Kemudian Utsman bin Affan, apa kontribusi pendidikannya? Standarisasi mushaf Utsman. Kenapa bisa standarisasi mushaf Utsmani? Apa yang terjadi? Perbedaan dialek. Supaya untuk menyatukan Dialek menjadi bahasa Quraisy. Oke, akhirnya disatukan satu fun. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pengembangan ilmu bahasa Arab dan pemikiran intelektual. Tokoh pendidikannya ini ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, ada Aisyah binti Abu Bakar. Ada juga mulai berkembang pendidikan formal, ilmu-ilmu formal. Apa saja? Astronomi, oke. Fisika. Perhitungan, ilmu hisab, sains, dan masih banyak. Ya. Ini ada mulai pada masa Bani Umayyah. Kemudian muncul spesialisasi keilmuan. Jadi dulu sebelum Bani Abbasiyah itu masih fokus, artinya mempelajari banyak ilmu. Kemudian selanjutnya tokoh pendidikan. Ini ada Hasan Al-Basri, Ibnu Syihab, Abdullah bin Abbas. Nah, ini tokoh-tokohnya. Kemudian yang terakhir, pemikiran pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini menjadi golden age, the golden age of Islam. Artinya masa keemasan. Berarti emas itu apa? Berharga. Artinya sesuatu yang berkilau. Emas itu kan berkilau. Ya. Di sini karakteristik pemikirannya adalah ini. Ada 4. Kira-kira ini. Kemudian gerakan penerjemah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini ada gerakan penerjemah karena Yunani itu sudah maju, sehingga ada salah satu delegasi-delegasi untuk menerjemahkan ilmu-ilmu luar dan dirubah menjadi bahasa Arab supaya bisa dipelajari. Tokoh pendidikan, mungkin sering kita dengar ya, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Nah ini nanti pemikiran pendidikannya. Pertama, Al-Kindi ini adalah mengaitkan akal dan moral. Jadi harus berakal. Gimana? Kemudian Al-Farabi terkait dunia dan akhirat, perbandingan. Ini masih berbeda ya. Coba lihat pada fokus pendidikan, tauhid dan akhlak, penyebaran ilmu Islam, pengembangan ilmu keislaman, integrasi ilmu agama dan sains. Karena ini sebagai tonggak keemasan. Nah, ini relevansi, keterkaitan. Ini menjadikan tauhid sebagai landasan pendidikan.
Kesimpulan. Ini sudah dijelaskan ya. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan pendidikan Islam menunjukkan kemajuan yang bertahap. Dari masa Rasul fokus pada akidah dan akhlak. Fokusnya nih pendidikannya. Khulafaur Rasyidin memperluas penyebaran ilmu Islam, sebar ke berbagai penjuru. Masa Umayyah mengembangkan kelembagaan pendidikan Islam. Kemudian masa Abbasiyah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan melalui integrasi agama dan sains. Makanya ilmu-ilmu umum itu dikuasai betul. Ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu perbintangan, dan masih banyak. Yang artinya kita harus membangun keseimbangan antara iman, ilmu, akhlak, dan keterampilan. Dan kalian harus mempunyai 4 ini nanti. Bisa kan? Harus bisa. Ya. Iman, ilmu, akhlak, keterampilan. Yang terakhir kita harus mengaitkan dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nah ini. Dari masing-masing bagian ada moderasi beragama. Masa Nabi moderasi beragamanya itu adalah menghormati suku dan agama. Ya, sudah pasti kan. Nabi meskipun beda-beda tetap sama. Apalagi ketika berada di Madinah. Ada piagam Madinah ini. Apakah di Madinah hanya orang-orang Islam saja? Enggak. Iya kan? Tetapi hidup damai. Karena ada piagam. Kemudian musyawarah. Kenapa harus ada musyawarah? Ketika ada musyawarah itu ketika apa? Ketika ada masalah. Itu juga moderasi beragama. Khulafaur Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah. Di Abbasiyah ini adalah keterbukaan intelektual bangsa dan peradaban. Artinya tidak lagi hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum harus terintegrasi, harus dipelajari. Dan kalian sekarang, apa kalian belajar ilmu agama saja? Enggak. Harus bisa laptop, bisa HP, bisa editing, ya gitu. Kemudian sekarang bisa coding dan yang lain-lain. Karena ini adalah bagian dari moderasi beragama. Tidak ada pembedaan antara agama sama umum. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Kelamaan sih. Oke. Akan saya kasih tugas yang nanti ini tugas kelompok. Nanti dibagi 4 kelompok saja. Kelompok pertama. Kelompok berapa ini? 3. Oke. Silakan langsung merapat aja. Kelompok berapa? Apa tadi? 4. Ini 4. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, menguasai pendidikan pengetahuan secara teknologi, serta bertanggung jawab. Sudah? Oke, terima kasih. Oke. Itu adalah bagian penting yang harus kalian pahami. Ya, karena integrasi antara ilmu umum sama ilmu agama itu tidak pernah terlepas. Kalau ilmu umum tanpa agama, kita ya akan terbebas dari segala keburukan. Tetapi kalau diiringi dengan ilmu umum, itu akan terjaga kita. Artinya beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Ngerti nggak? Beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Artinya kalau beramal harus berilmu, tapi kalau berilmu ya harus diamalkan. Oke, paham? Paham Tom? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan pada hari ini kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan keilmuan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang, dan kita harus tetap terjaga dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mhm.